Oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi bahaya dan risiko, ya. Mengidentifikasi bahaya dan risiko ini berdasarkan kegiatan operasional yang dilakukan sepenuhnya di tempat kerja. Langkah analisis ini dilakukan identifikasi bahaya dan risiko dilihat dari sudut pandang alatnya, bahan kerjanya, kemudian proses kerjanya, dan juga dari faktor manusianya. Ya, kemudian dilakukan pengumpulan data tentang kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan NIRMIS, ya, untuk dianalisis. Kemudian identifikasi faktor risiko yang menyebabkan timbulnya bahaya dan risiko di area kerja. Kemudian terakhir adalah mengevaluasi risiko supaya bisa terlihat mana risiko yang masuk kategori level tinggi, level sedang, atau level menengah, atau level rendah. Oke, kemudian berikutnya adalah penetapan kriteria inspeksi. Ya, kriteria inspeksi ini ditetapkan berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah kriteria keselamatan, ya. Misalkan kita mau melakukan inspeksi terkait dengan peralatan, ya, inspeksi alat kerja. Nah, artinya ketika kita menentukan inspeksi keselamatan alat kerja, ya, maka ini harus juga ditetapkan apa objek inspeksinya, ya. Kemudian bagaimana indikator-indikator yang perlu diinspek, ya. Objek inspeksinya apa saja, ya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan, dokumentasinya. Nah, kemudian yang kedua, inspeksi juga harus didasarkan pada standar dan peraturan keselamatan yang berlaku, ya. Misalkan kalau dari sisi regulasi internasional ini mengarah kepada ISO 45001 dan OSHA, gitu, ya. Nah, juga bisa berpedoman pada standar dan peraturan yang dipakai, ya, diadopsi oleh perusahaan tempat kerja. Berikutnya adalah tahapan dalam penyusunan prosedur inspeksi, ya. Langkah pertama adalah menentukan ruang lingkup inspeksi, ya, fokusnya dan area yang berisiko tinggi yang diprioritaskan. Kemudian menentukan metode inspeksi yang akan digunakan seperti visual, fungsional, atau pengujian, gitu, ya, diuji cobakan. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pemeriksaan atau lembar checklist yang detail mencakup semua aspek yang perlu diinspeksi. Kemudian yang keempat, menentukan frekuensi inspeksinya disesuaikan dengan tingkat risiko dan pentingnya area. Kemudian yang kelima, menentukan kriteria kelulusan dan ketidaklulusan untuk setiap item yang diinspeksi, dan menentukan prosedur pelaporan dan tindak lanjut hasil inspeksi. Demikian sampai ke tahap dan dalam penyusunan prosedur inspeksi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan alokasi sumber daya.